Kita akan menumbuhkan akun trading kecil menjadi besar dengan teknik compounding. Ini rahasianya, let's go! Halo Smart Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Sinjaya. Di video ini saya akan share rahasia menumbuhkan akun trading kecil menjadi besar. Susah? Nothing is easy bro, but there is a way. Jadi tugas kita di awal adalah mencari broker yang memungkinkan kita untuk trading dengan modal yang kecil, legit, dan juga banyak pilihan aset untuk trading. Lalu kita akan planning strategi untuk trading menggunakan modal yang kecil agar bisa menjadi besar menggunakan teknik compounding. Dan setelah itu kita akan langsung live trading di market. Udah gak sabar kan hasilnya seperti apa? Sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua teman trader kamu biar kita semua bisa belajar trading bareng-bareng di sini dan support terus channel ini agar dapat menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Oke, langsung aja, here we go. Step pertama adalah mencari broker. Broker yang saya pilih adalah broker yang regulasinya jelas, bisa trading dengan modal kecil, deposit dan withdraw instan, dan bisa deposit melalui local transfer bank. Jadi ini paling penting karena biar memudahkan kita untuk melakukan yang namanya withdraw. Karena percuma kalau kita dapat profit tapi withdrawnya lama, atau mungkin worst case skenario-nya kita nggak bisa withdraw dari broker tersebut. Broker yang akan saya gunakan di sini adalah Exness. Jadi dari sejak saya mulai masuk ke dunia trading, Exness merupakan salah satu broker yang populer di kalangan trader Indonesia. Siapa yang pernah trading di Exness juga? Komen di bawah ya. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung kita kembali ke monitor. Oke, Smart Trader, sekarang kita udah ada di halaman website daripada Exness. Jadi kalian bisa langsung ke exnesstrade.direct/id. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Sekarang kita mau lihat legalitas dari broker Exness. Apakah kalau misalkan kita trading di Exness ini aman atau enggak sih? Karena percuma kalau kita dapat profit tapi brokernya nggak aman, kita nggak bisa withdraw ya. Oke, jadi sekarang kita sudah di halaman tentang legalitas dan peraturan. Jadi kalau kita lihat di sini memang Exness memiliki license dari berbagai jenis badan regulasi internasional. Di sini kalau kita lihat ada FSA, kemudian ada juga CBCS, kemudian ada FSC, dan kalau kita mau melihat detail informasinya lebih jelas, kita juga bisa klik di sini. Kemudian di bawah sini juga ada FSC, kemudian juga ada FSCA. Ini yang terotorisasi di South Africa, dan di sini juga teregulasi oleh SISEC yang kita tahu memang base-nya itu di Cyprus. Dan yang terakhir di sini pasti ada license dari FCA. Dan kalau kita tahu memang Exness juga teregulasi di United Kingdom atau di Inggris. Dan Exness ini sudah beroperasi kurang lebih sekitar 10-15 tahun. Dan sampai sekarang broker ini masih sustain. Jadi bisa disimpulkan Exness ini merupakan broker yang aman. Nah, sekarang kita lihat di atas ini ada account and instrument. Dan kalau kita perhatikan di sini Exness menyediakan berbagai jenis instrumen trading seperti ada forex, ada juga metal, cryptocurrency, energi, kemudian ada stok dan juga indeks. Menurut saya pribadi ini sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita tahu satu market itu memang sedang kurang menarik untuk ditradingin, kita bisa pindah dan cari instrumen trading yang jauh lebih menarik untuk kita bisa tradingkan. Selain kita punya lebih banyak pilihan, di sini juga kita bisa melakukan yang namanya diversifikasi trading. Kalau kita lihat di sini ada forex dan cukup lengkap. Di sini per mata uangnya ada major pair, kemudian juga ada minor pair, dan terakhir di sini di bawahnya ternyata ada exotic pair juga. Kemudian kalau kita lihat di sini metal seperti biasa ada gold, ada silver juga, dan platinum yang bisa kita tradingkan. Dan di sini yang menarik ada cryptocurrency, teman-teman. Banyak banget yang bisa kita tradingkan, mulai dari Bitcoin, ada BNB, kemudian ada juga PancakeSwap, ada juga Dogecoin dan Ethereum dan yang lainnya. Kemudian ada energi. Di sini juga kita bisa trading saham seperti saham Google, Amazon, Tesla, Alibaba, Intel. Dan di sini kita bisa trading dua arah, which is bisa buy long dan short sell karena kita trading di CFD market. Dan yang terakhir juga ada indeks. Jadi kalau kita mau trading indeks dari Nasdaq, ada S&P. Kemudian di sini juga ada indeks Jepang, indeks Hong Kong, dan di sini saya rasa banyak sekali pilihannya dan cukup komplit. Nah, jadi langsung aja kita di sini mau buka account, dan di sini ada dua pilihan account, ada yang standard account dan professional account. Kalau di sini saya coba pilih yang professional account karena di professional account ini ada 3 jenis tipe account yang ditawarkan juga kepada kita. Yang pertama ada raw spread, yang kedua ada zero spread, yang ketiga ada pro. Jadi yang pertama ini ada akun raw spread di mana spreadnya itu rendah dan di sini biaya komisinya itu tetap per lotnya. Dan yang kedua ada zero spread account, dan account yang ini akan saya highlight. Kenapa? Karena saya akan buka zero spread account karena kita bisa trading tanpa spread untuk 30 instrumen, kemudian eksekusi pasarnya juga cepat tanpa requote. Yang ketiga ini ada pro, jadi pro ini eksekusinya instan tanpa komisi dan juga spreadnya rendah. Kita lihat di sini zero spread account ini deposit minimumnya 200 US dollar aja, artinya kurang dari 3 juta rupiah kita udah bisa buka account zero spread ini. Kemudian di sini spreadnya mulai dari 0,0, kemudian komisinya mulai dari $0,1
$1 per lot ya, per arah. Kalau $0,1 per lot ini kecil banget sih. Jadi komisinya harusnya murah, dan di sini leverage maksimumnya itu 1 banding tanpa batas. Kemudian di sini instrumen tradingnya kalau kita lihat forex, logam, kripto, energi, kemudian stok dan indeks. Jadi semuanya kita bisa trading di account zero spread ini. Nah, di bawah sini ada fitur-fiturnya, dan di sini ukuran lot minimum atau minimal lot trading kita itu di 0,01. Kemudian maksimum lot yang kita buka itu 200 per trade-nya, dan jumlah maksimum posisi yang bisa dibuka ini tanpa batas selama margin dari leverage-nya mencukupi. Kemudian margin yang dilindungi 0%, margin call-nya di 30%. Kemudian di sini stop out-nya 0%. Kemudian di sini eksekusi ordernya pasar atau market execution, artinya orderan kita itu bisa dannya itu cepat dan harusnya tanpa requote. Dan yang terakhir di sini ada bebas swap juga atau no swap account. Jadi enak banget kalau misalnya kita mau nginepin posisi kita lebih dari 1 hari, itu kita tidak akan dikenakan swap atau biaya inap. Jadi sebelumnya gue udah buka account duluan di Exness ini biar bisa share pengalaman saya lebih akurat lagi di video ini. Buat kamu yang mau buka account Exness ini gampang banget. Jadi kalian tinggal masukin aja informasi pribadi kalian, kemudian kalian juga tinggal verifikasi email dan juga verifikasi nomor HP kalian, kemudian nanti tinggal langsung aja lakukan deposit. Di sini plus poinnya Exness ini udah menyediakan local bank transfer. Jadi walaupun Exness ini broker internasional, kita udah bisa langsung melakukan deposit dan withdraw menggunakan bank lokal di Indonesia. Di sini saya melakukan deposit menggunakan BCA dan saya akan coba untuk trading dengan minimum $200. Jadi kurang lebih sekitar 2,8 juta, dan depositnya itu gampang banget. Nanti kita akan langsung didirect ke klik BCA, kemudian tinggal melakukan transfer, dan nggak sampai 5 menit uang deposit kita sudah ada langsung di account trading kita. Jadi ini adalah halaman website ketika kita sudah login. Jadi di sini ada list akun trading kita apa aja, dan harusnya nanti kita juga bisa buat beberapa account. Jadi kalau kita mau buka account baru, kita tinggal klik aja di sini ada buka akun baru. Kalau misalkan kita mau punya 2 account yang berbeda, account yang satu untuk scalping dan account yang satunya lagi untuk swing trading. Menariknya di sini kita bisa langsung trading di websitenya secara langsung. Kita tinggal klik trade yang ada di sini, kemudian terminal Exness, dan kita bisa langsung trading di browser. Ini menurut saya good point banget karena biasanya kita harus install lagi aplikasi yang namanya MetaTrader, tapi di sini kita bisa langsung menggunakan browser untuk melakukan trading. Oke, jadi ini adalah tampilannya, tapi sebelumnya kita mau bahas dulu strategi yang kita akan gunakan untuk menumbuhkan account kecil menjadi account yang lebih besar. Caranya gimana? Caranya kita mau coba untuk pakai teknik compounding. Oke, jadi Excel-nya di sini sederhana aja. Kita akan bahas satu-satu. Jadi strateginya adalah modal awal kita sekecil mungkin. Modal awal kita di sini 200, saya rasa udah cukup untuk kita bisa mulai trading dengan account yang kecil. Kemudian seperti biasa, risk reward ratio-nya itu pasti kita mau 1:2. Kemudian di sini risk per trade-nya itu harus wajib 2% maksimal. Jadi kalau misalkan $200 modal awal kita, artinya resiko per trade-nya itu kalau didolarkan artinya cuman boleh $4 aja untuk resikonya. Artinya kalau misalkan resikonya $4, rewardnya sendiri akan mendapatkan $8 atau 4% daripada modal awal kita. Jadi setiap kali trading, kalau misalkan kita berhasil mendapatkan profit, artinya dari 100% kita akan naik menjadi 104%. Tapi kalau misalkan kita loss, artinya modal kita berkurang 2% menjadi 98%. Dan di sini kita nggak mau muluk-muluk, kita bikin sebuah perkiraan di mana win rate ratio kita adalah 50%. Sebenarnya kalau kita nanti cari di internet tentang teknik compounding ini, banyak sekali yang bahas, karena saya rasa banyak sekali yang nggak masuk akal. Dengan modal yang sangat kecil, tiba-tiba secara perhitungan itu bisa menjadi sangat besar. Jadi bisa profitnya lebih dari ribuan persen, bahkan puluhan ribu persen. Tapi banyak sekali yang saya lihat estimasi win rate-nya itu 100% atau resiko per tradingnya itu di 10%. Jadi menurut saya nggak make sense dan sangat sulit sekali untuk terrealisasikan. Jadi di sini saya sedikit memodifikasi, karena dengan risk per trade-nya 2%, artinya kita punya 50 kali nyawa untuk loss berturut-turut sampai modal kita ini habis. Oke, langsung aja di sini kita buat tabel simulasinya. Misalkan kita trading yang pertama dengan modal 200, kita mendapatkan profit $8 dan balance kita akan nambah menjadi $208. Karena di sini kita mau realistis dan win rate-nya adalah 50%, artinya di sini kita mau hitung kalau di trading yang kedua dengan modal 208 ini kita mengalami loss. Di sini kita mendapatkan loss sebesar 4% atau 2% daripada modal awal dan balance kita menjadi 204. Dan kalau kita konsisten mengikuti sistem trading yang sudah kita buat dengan win rate 50%, trading yang ke-23 di sini nanti kita sudah mendapatkan modal atau balance sebesar $252 atau kita sudah profit sekitar 40%. Oke, jadi note di sini tadi saya salah, harusnya setiap naik sekitar $50 itu nanti risikonya juga akan naik. Tapi nanti kita sesuaikan lagi biar apa? Biar lebih gampang aja ngitungnya. Ketika balance kita sudah mencapai $250, artinya resikonya 2% menjadi $5. Jadi ini biar lebih gampang aja ngitungnya. Dan saat ini kita sudah melakukan compounding level 1 di trading ke-24.
resikonya naik dan rewardnya juga akan naik. Dan kalau kita misalkan konsisten, nanti di trading ke-43, balance kita sudah naik sekitar $300. Kemudian setelah mencapai $300, artinya kita akan adjust lagi resikonya menjadi $6 setiap kali trading dan $12 kalau kita mendapatkan reward. Kemudian di trading 59 kita akan mendapatkan $350, artinya kita akan adjust lagi resikonya menjadi 7% dan rewardnya menjadi 14%. Dan ini kalau misalkan kita lakukan secara konsisten terus-menerus, nanti di trading ke-99 menjelang trading yang ke-100, modal kita udah $500, artinya sudah sekitar profit 200%. Dan di sini kita sudah adjust resikonya setiap trading menjadi $10 atau 2% daripada modal saat ini, yaitu $500. Nah, kalau kita lakukan ini secara konsisten, nanti di trading ke-171, kalau kita bisa mempertahankan money management dan juga win rate-nya, artinya kita sudah mencapai modal $1000. Nah, mulai dari $1000 ini nanti kita akan adjust lagi resikonya menjadi 20 per trade, yaitu 2% dari $1000. Dan mulai dari sini kita akan adjust per $100 kenaikan dari balance, baru resikonya nanti kita akan rubah. Jadi di trading ke-181, trading kita sudah 1100, jadi kita akan adjust menjadi $22. Dan kalau kita lakukan ini terus, di trading ke-200 balance kita udah 1300. Kemudian kalau misalkan kita lakukan ini secara konsisten dengan teknik compounding ini dan kita mengikuti sistem table ini secara konsisten, artinya nanti di trading ke-300 balance kita sudah menjadi $3.351. Anggap aja dalam satu hari kita trading 5 kali. Dan anggap aja dalam satu minggu kita trading dari Senin sampai Jumat, berarti ada 5 hari. Berarti dalam satu minggu ada 20 trading yang kita lakukan. Berarti satu bulan kita melakukan 100 kali trading, dan dalam waktu 3 bulan kita sudah mencapai 300 kali trading. Artinya dalam 3 bulan modal kita kalau kita lakukan dengan konsisten dengan menggunakan teknik compounding ini, kita bisa merubah dari $200 atau modal yang kecil menjadi $3.351 atau senilai 1.675,5%. Jadi teknik trading ini sebenarnya sudah saya modifikasi karena menurut saya ini hanya sebuah blueprint, dan sebenarnya ini adalah statistik yang menunjukkan bahwa sebenarnya it is very possible untuk kita bisa menumbuhkan account trading yang kecil menjadi besar dengan teknik compounding ini. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer bahwa sebenarnya cara ini juga tidak bisa dibilang mudah, karena buat saya pribadi ini merupakan sebuah tantangan, di mana tantangan terbesar sebenarnya adalah konsistensi di dalam sebuah trading. Jadi kamu bisa mendapatkan gambaran dan silahkan dimodifikasi kalau misalkan kamu memang tidak trading tiap hari, disesuaikan aja. Ini hanya gambaran aja kalau misalkan dalam satu hari kita punya waktu untuk trading 5 kali. Dan menurut saya ini sangat masuk akal dan saya pribadi tertantang untuk mencoba. Gimana menurut kamu? Silahkan komen di bawah ya. Dan langsung aja kita akan coba live trading menggunakan teknik compounding ini. Jadi kita akan coba untuk trading dengan time frame yang kecil aja biar kita bisa langsung lihat hasilnya seperti apa. Yang penting bisa memberikan contoh buat teman-teman semua. Jadi kamu juga punya gambaran trading di Exness ini seperti apa. Jadi ini adalah tampilan terminal trading daripada Exness. Kita bisa trading langsung di browser. Di sini cukup menarik. Jadi charting tools yang disediakan oleh Exness ini kalau kita lihat ini sama seperti TradingView. Jadi enak banget kita bisa sambil analisis di TradingView dan kita juga bisa langsung open posisi di halaman yang sama. Cuma nanti yang menjadi PR adalah kita harus menghitung jumlah lot yang ideal untuk kita tradingkan karena harus sesuai dengan resiko yang udah kita planning di awal. Jadi saya sudah siapkan satu tab juga, ini adalah kalkulator trading. Ada di websitenya Exness, jadi di sini nanti kita tinggal ganti aja zero count dan leverage-nya kalau saya nggak salah di 1/2000. Kemudian nanti kalau misalkan kita mau trading di pair apa, kita tinggal cari dan nanti tinggal dimasukin aja lotnya berapa. Biar nanti kita bisa tahu nilai setiap pipnya itu berapa. Dan di sini di sebelah kiri ada daftar pantauan. Jadi kita bisa mencari instrumen keuangan apa yang ingin kita tradingkan untuk saat ini. Jadi di sini banyak banget ya teman-teman instrumennya. Mulai dari stok Apple di sini ada, Bitcoin, kemudian ada juga pair forex atau mata uang. Jadi tinggal dipilih aja nanti sambil dilihat satu persatu chart yang menarik seperti apa untuk trading. Saya akan trading di 5 menit dan mungkin kita akan trading juga di 1 menit. Jadi jatuhnya lebih ke scalping dengan range yang kecil aja biar kita bisa cepat dapat posisi dan cepat close posisinya juga. Dan kita akan langsung mencari kira-kira aset apa nih yang menarik untuk kita tradingin sekarang. Jadi mungkin videonya akan di fast forward sampai akhirnya kita mendapatkan setup trading yang menarik untuk kita bahas.
Oke, ini sebenarnya ada yang menarik yaitu .USDT. Kalau kita lihat sekarang trennya itu konsisten naik membuat higher high higher low di time frame 5 menit, dan sebenarnya paling ideal kita tunggu harganya untuk turun dulu ke level support yang ada di sini. Kemudian nanti kita akan cari entry posisi untuk buy long, dan harapannya kita bisa take profit di area resistance. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk saat ini kita akan keep terlebih dahulu sambil mencari potensi trading di aset yang lainnya. Jadi untuk saat ini strateginya kita akan coba untuk menggunakan multiple time frame analysis untuk scalping di time frame kecil. Jadi untuk trennya kita akan coba lihat 15 menit, kemudian nanti kita akan turunin untuk entry-nya di 5 menit atau di 1 menit seperti itu. Oke guys, akhirnya setelah cukup lama melakukan pencarian, kita menemukan satu saham yang saya lihat menarik, yaitu saham Google. Di sini kalau kita lihat memang di 15 menit itu trennya sedang uptrend atau naik, dan saat ini kalau kita lihat memang sudah ada di sekitar area resistance. Tapi kita akan trading di lower time frame, jadi kita akan coba turunin ke 5 menit. Nah, ini adalah chart 5 menit dari Google. Sekarang kita akan coba untuk tentuin dulu support resistance-nya. Jadi di sini jelas banget ada area supply and demand sebenarnya. Di sini area demand di bawah, dan terlihat reject area demand. Kemudian ada potensi sebenarnya kalau di lower time frame di sini membentuk yang namanya double bottom. Jadi kalau saya gambarin sedikit, ini ada potensi membentuk double bottom kurang lebih seperti ini, kemudian naik lagi ke atas. Nah, untuk trading plan-nya sendiri kita akan coba untuk buy saham Google di sini, dan untuk stop loss-nya kita ketatin aja di bawah area support. Jadi kurang lebih di sini di 2906 untuk stop loss-nya, dan untuk take profit-nya kita ambil 1:2 ya. Jadi kalau di sini 1:2, tepat banget take profitnya di resistance yang ada di atas ini. Jadi kalau misalkan ini berhasil, kita bisa mendapatkan 4%. Jadi kurang lebih ini trading plan-nya. Kita nggak tahu apakah ini akan berhasil atau enggak, karena trading di lower time frame itu noise-nya itu jauh lebih besar. Jadi sekarang kita mau lihat di kalkulator trading. Kalau kita trading dengan 0,1 lot, berarti nilai pip-nya itu sekitar 0,1 USD. Kita akan coba aja sekarang langsung beli 0,01. Kita akan lihat seperti apa. Nah, di sini kita udah ada posisi buy atau beli saham Google. Jadi kita bisa lihat harusnya di portofolio ini posisi trading kita saat ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk tentuin langsung stop loss-nya. Jadi stop loss-nya harusnya di sekitar area 2906, dan untuk take profit-nya harusnya di sekitar area 2928. Oke, di sini kayaknya ada informasi kurang lebih kalau misalkan kita kena stop loss itu akan rugi sekitar $7, dan kalau kita misalkan mendapatkan profit itu kita mendapatkan 1463 poin, atau kita mendapatkan profit 14,63 US dollar, which is sebenarnya ini di luar risk yang kita planningkan di awal. Tapi gue bisa ngerti kenapa, karena memang trading di instrumen seperti saham di sini memang memiliki range harga yang jauh lebih lebar. Karena kalau kita lihat harga dari satu lembar saham di sini itu sekitar 2.900 US dollar. Jadi kalau misalkan kita pakai hitungan pip itu akan sangat-sangat lebar sekali range-nya. Jadi karena di sini range-nya terlalu lebar dan tidak masuk ke risk management-nya kita, jadi kita akan coba untuk cari instrumen lain yang bisa fit our trading plan. Jadi posisi yang di sini kita akan biarin dulu aja, dan kita akan coba cari potensi di instrumen yang lainnya. Mungkin kita akan coba lihat forex market kali ya. Jadi kita bisa balik lagi ke daftar pantauan, kemudian di sini kita tinggal cari kurs silang atau pair mata uang. Nah, kita akan coba untuk analisis lagi beberapa pair forex yang menarik. Oke, di sini saya mendapatkan pair mata uang forex yang menarik juga. Di sini ada GBP USD. Kalau kita perhatikan di 15 menit itu pergerakannya confirm banget uptrend. Dan sekarang kita akan coba cari support resistance di 5 menit. Dan kalau kita lihat 5 menit di sini ini ada sebuah pola, sebenarnya pola continuation. Jadi kalau kita tarik garis trend line di sini, nah di sini ada bullish pennant. Jadi mungkin kita akan coba untuk trading di GBP USD. Semoga aja ini harganya bisa naik ke level yang lebih tinggi. Jadi kalau sesuai pola, artinya kita akan ukur di sini panjang daripada pola tersebut, kemudian kita copy dan kita tempatkan di sini. Jadi kurang lebih targetnya bisa sampai sini, dan kita akan coba buat trading plan-nya di sini ya. Kita akan buy kurang lebih di sini. Untuk stop loss-nya berarti kita pakai swing yang terakhir ya, kurang lebih ada di sini. Jadi untuk stop loss-nya di 58 poin, dan kalau untuk take profit-nya sebenarnya bisa di sini di 1.33718.
Tapi di sini karena kita coba untuk stick dengan cara trading plan yang sebelumnya yang udah kita bahas di strategi, kita akan 1:2 aja kurang lebih di sini ya berarti ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk open buy untuk GBP USD. Nah, karena resiko kita $4, jadi kalau kita hitung di sini loss-nya itu kurang lebih 58 poin. Jadi kalau kita coba hitung dengan kalkulator, di sini kita ganti dulu GBP USD. Nah, di sini 0,1 ya setiap pipnya. Berarti kita open dulu deh 0,01 ya. Kita akan coba cek terlebih dahulu. Ini portofolionya. Oke guys, jadi setelah dihitung di sini kurang lebih jarak stop loss-nya itu 6 pip atau 60 poin. Dan kalau kita lihat di sini secara kalkulator, setiap nilai pipnya itu adalah 0,1 US dollar. Artinya kalau jarak stop loss-nya itu 6 pip, berarti kita hanya rugi sekitar minus 0,6 dolar. Jadi di sini saya coba buka kalkulator. Nah, di sini kalau misalkan 1 pip itu berarti 10 poin dan nilainya itu 0,1 US dollar. Berarti kalau misalkan tadi jarak stop loss-nya itu 60 poin, artinya di sini 6 pip dan kita hanya rugi sekitar 0,6 US dollar. Dan di sini itu per 0,01 lot. Jadi kalau misalkan batas resiko kita itu setiap trading adalah $4, artinya kita bisa hitung 4 dibagi 0,6 USD. Jadi sekitar 6,66667 kali 0,1. Jadi kita bisa tinggal dikaliin aja. Kita bisa open posisi sebanyak 0,06. Jadi langsung aja di sini kita akan coba untuk tambah lotnya. Tadi kita udah beli 0,001, jadi kita akan tambah menjadi 0,005. Kita akan open. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini memang nggak ada spread untuk mata uang GBP USD, tapi memang ada komisi ya di sini. I mean untuk nutupin komisi, jadi di sini kita akan set di 13367 dan stop loss-nya di 1.3347. Sama kita akan set juga untuk posisi satunya lagi, kita akan set di 1.3347, take profitnya di 1.3367. Oke, jadi di sini udah ada 3 posisi. Yang pertama ini adalah posisi Google, jadi memang marginnya tadi makannya cukup tinggi. Dan satu pair lagi yang kita tradingkan adalah GBP USD. Dan sekarang kalau kita lihat total keuntungannya ini udah sekitar floating $2, 2 US dollar. Jadi semoga aja tradingnya berhasil. Di sini Google-nya lagi floating profit dan juga GBP-nya lagi floating profit juga. Dan nanti kita akan coba fast forward atau misalkan kita langsung skip ke hasil trading. Dan habis itu kita akan langsung tes withdraw berapa lama waktu yang diperlukan untuk withdraw. Jadi nanti kita akan ketemu lagi setelah tradingan ini selesai. Oke guys, jadi hari ini hari kedua kita trading setelah sebelumnya kita udah open 2 posisi. Yang pertama kita trading saham Google, kemudian yang kedua kita trading GBP USD atau pair mata uang forex. Oke, sekarang kita review. Jadi kemarin itu kita open buy di sini karena ada sebuah pola yaitu bullish pennant. Kemudian ini sudah sempat floating profit beberapa saat kemudian, tapi sayangnya di sini belum berhasil breakout daripada resistance level yang ada di sini, sedangkan take profit kita itu masih ada di atas. Nah, kemudian abis itu kena resistance dan akhirnya turun ke bawah dan kena yang namanya stop loss kita. Jadi di sini kurang lebih kalau dijumlah sekitar kurang lebih $4, minus $4 atau $4 kurang untuk kerugiannya. Sebenarnya kemarin itu kita posisinya kalau misalkan kita pantau terus kita bisa trailing stop atau stop lossnya at least kita naikkan menjadi break even point. Kemudian kalau misalkan ada new support yang baru di sini kita bisa naikkan stop lossnya biar kita bisa secure profitnya kita. Cuman nggak apa-apa karena kita juga pengen tradingnya jauh lebih nyantai aja biar sesuaikan aja dengan stop loss dan juga take profit yang sudah kita pasang. Lalu setelah dia kena stop loss di sini, akhirnya dia naik juga untuk GBP USD. Kemudian sekarang untuk yang Google, nah untuk saham Google ini kita berhasil mendapatkan profit 29,69 US dollar dan kita bisa dibilang juga beruntung. Kenapa? Karena kemarin setelah kita analisis seperti ini, harganya masih belum bergerak signifikan ke atas dan market di US itu udah tutup. Jadi buka lagi di hari ini jam 9 atau setengah 10 malam dan ternyata dibukanya itu gap naik ke atas. Jadi kalau kita lihat di sini gapnya lumayan tinggi, gap naik ke atas seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini kita berhasil mendapatkan risk reward kurang lebih 1:4. Jadi walaupun di sini kita pasang take profitnya itu di 29,28 atau di area resistance, tapi karena pembukaannya atau harganya ada gap langsung naik ke 29.45. Jadi di sini harga penutupannya di 29.45 dan kita beruntung mendapatkan profit. Tapi ini juga berlaku kebalikannya. Kalau misalkan dia open price-nya di bawah dan stop loss kita di
sini, artinya nanti stop loss kita juga akan tutup jauh lebih di bawah harga stop loss kita. Jadi harus hati-hati trading di saham US karena biasanya open price-nya itu sering mengalami yang namanya gap. Dan kalau kita perhatikan sekarang setelah dia gap naik ke atas, harganya terus membuat yang namanya higher high, higher low. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita let the profit run, kalau kita bisa partial take profit, itu jauh lebih beneficial buat kita. Kemudian kalau kita udah take profit minimum, sisanya kita tinggal trailing stop aja. Cuman nggak masalah, kita sudah mengumpulkan 24 US dollar dari 2 trading. Jadi sebelumnya kita udah bahas kalau Google ini memang margin yang digunakan dan range-nya juga, volatilitasnya juga sangat tinggi. Jadi nanti harus disesuaikan lagi dengan trading plan atau money management yang sudah kita buat di strategi yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi kurang lebih kita sudah profit sekitar 12% atau 24 US dollar, dan semoga ini harusnya bisa konsisten terus ya, nanti sampai 250 dolar kita naikkan risknya, kemudian nanti udah nyampe 300 dolar kita naikkan risknya juga, atau kita bisa sebut dengan compounding modal kita yang udah kita miliki plus profitnya. Dan sekarang langsung aja kita mau coba untuk melakukan withdraw, apakah profit kita saat ini bisa di withdraw dan langsung bisa masuk rekening kita dengan cepat, karena percuma kalau kita dapat profit tapi profitnya nggak bisa di withdraw. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman account yang kita miliki. Jadi di sini sudah ada zero spread account yang baru kemarin kita buka. Nah, di sini kita langsung aja coba untuk melakukan withdraw atau tarik. Nah, jadi di sini kita coba untuk tarik profitnya kita aja 24,78 US dollar atau sekitar kurang lebih 352.970.000, lumayan lah ya. Dan di sini juga ada range untuk withdrawnya sekitar 15 USD sampai maksimal modal kita 224,78 US dollar. Dan di sini metode pembayarannya adalah internet banking. Nanti akunnya dipastikan lagi, jangan salah. Kemudian di sini kita pastikan lagi, dan di sini ada juga course dari US dollarnya di 14.244. Kalau sudah selesai kita konfirmasi. Kemudian di sini kita harus verifikasi juga melalui email atau SMS. Oke, sekarang kita tinggal isi aja tujuan dari rekening yang kita miliki. Sebagai informasi, pastikan aja rekening yang kalian gunakan itu rekening yang kalian lakukan juga deposit di awal, biar nggak ada indikasi money laundry. Jadi proses untuk withdrawnya juga jauh lebih cepat lagi. Sekarang kita akan konfirmasi dan permintaan Anda sedang diproses. Nah, untuk saat ini jamnya 00.44. Sekarang kita akan tunggu mungkin sekitar 5 menit ke depan apakah uang withdrawnya sudah berhasil sampai di rekening yang kita tuju. Oke, Smart Trader, jadi sekarang jam 00.56. Kalau misalkan tadi kita withdraw sekitar jam 00.44 atau 00.45, hanya kurang lebih 10 menit atau kurang dari 10 menit, karena sepertinya dari tadi udah masuk ke rekening. Cuman gue baru cek sekitar 10 menit dan dia sudah ada di rekening. Jadi ini saya sudah buka mutasi di bank BCA saya, dan di sini sudah masuk 352.971 dalam waktu kurang dari 10 menit aja. Dan ini sebenarnya cepet banget, karena biasanya ada yang butuh waktu berjam-jam atau bahkan dalam 1 kali 24 jam pun belum masuk. Dan sekarang kalau kita kembali ke terminal trading, ini udah 200 US dollar lagi, dan nanti kita akan coba untuk trading lagi dengan teknik compounding. Semoga bisa secepatnya bertumbuh dari kecil menjadi besar dengan teknik compounding yang sudah kita jelaskan. Dan mungkin kalau misalkan kamu pengen tahu strategi apa sih yang cocok sebenarnya untuk berkorelasi dengan teknik compounding yang tadi, silahkan request dan tulis komen di bawah ya, biar saya tahu kalau misalkan kalian semua juga penasaran dengan strategi scalping seperti apa. Oke, semoga akun 200 ini bisa bertumbuh menjadi 3.351 dolar dalam 3 bulan. Kalau kita bisa konsisten, harusnya itu bisa dicapai dengan mudah. Semoga win rate-nya bisa lebih tinggi dari 50% dan juga bisa tiap hari konsisten trading. Itu dia rahasia menumbuhkan akun trading kecil menjadi besar dengan teknik compounding. Apakah kamu tertantang untuk mencoba? Komen di bawah ya. Dan gue rekomen untuk coba trading di Exness karena yang pertama aman, yang kedua pilihan aset atau instrumen tradingnya itu banyak banget. Jadi kita bisa trading di berbagai market, dan yang ketiga yang pasti deposit dan withdrawnya juga cepet banget. Jadi percuma kalau kita dapat profit tapi withdrawnya lama, atau kita nggak bisa sama sekali withdraw. Dan kamu bisa klik link di deskripsi untuk mulai trading sekarang juga. Like video ini kalau kamu rasa bermanfaat, subscribe, dan jangan lupa follow juga Instagram @andisinjaya. Di sebelah sini dan di sebelah sini juga ada video lain seputar trading yang bisa kamu curi ilmunya. Akhir kata, thank you very much for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Sinjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.